Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi di Majelis Ilmu Al-Hasani dalam acara kajian gramatikal metode Al-Hasani, dan kita bersyukur bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga dengan Al-Quran ini kita bertemu, bersatu, dan tidak terpisahkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani Surat An-Nisa ayat 96 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Wasti. Baik, kita sapa dulu guru besar kita, Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat, Buya? Alhamdulillah selalu sehat. Amin. Semoga Buya dan keluarga selalu Amin, sehat dan amin, selalu dalam perlindungannya. Baik, amin. kita sapa Ibu Wasti. Assalamualaikum, Ibu Wasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur, Buya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat ya, Ibu? Sehat ya? Sepertinya sudah Alhamdulillah. siap. Ya, Alhamdulillah sudah sehat. ungu-ungunya, sudah cerah banget nih ya. Insya Amin. Allah. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang insya Allah dalam rahmat Allah, kita langsung saja kita berikan waktu seluas-luasnya kepada Buya Hasrizal. Kepada Buya kami persilahkan. Syukran Bu Nurhayati Damri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad yasana Qur'anal zikri fahal min mudakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Dan pada pagi ini kita masih Allah berikan nikmat Islam, dan kita berdoa semoga nikmat ini tidak tercabut dalam lubuk hati kita. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini terang benderanglah bagi kita mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa membedakan ini perintah dan ini larangan. Dan kita pada saat perintah gembira kita melaksanakannya. Dan saat kita dilarang kita ikhlas dan ridha. Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Ingat, dengan nikmat umur ini mudah-mudahan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Kita tidak ingin lagi perbuatan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita yang bernilai maksiat. Semuanya nilai ibadah. Kita pengen kedipan mata kita juga bernilai ibadah. Kita pengen detak jantung kita juga ada unsur ibadah. Dan semua aktivitas kita nilai ibadah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran. Dan sangat istimewa pagi ini kepada Bapak Ibu semuanya yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Allah berikan hanya kepada orang-orang pilihan, Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang dikehendakinya. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang cinta kepada Quran.
Bapak Ibu, mudah-mudahan jumlahnya 188-90 orang sekarang betul-betul cinta kepada Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta Quran, insya Allah kita bergabung dengan Rasulullah. Selawat beri salam kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah mencontohkan kepada kita bagaimana sebagai seorang kepala keluarga. Andaikan sebagai kepala keluarga, maka Rasulullah telah mencontohkan. Apa kata beliau? Baiti jannati. Rumahku surgaku, kata Nabi. Jadi, jadikanlah rumah kita surga. Jangan kita mencari pelarian keluar. Di rumahlah pelarian kita. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Kalau negeri yang kupimpin makmur, maka akulah orang terakhir yang menikmatinya. Kalau negeri yang kupimpin banyak masalah, banyak bencana, maka akulah orang pertama yang merasakan. Itulah pimpinan kita. Dan kita berharap nanti dia Malaysia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita masuk surga, dan kita dapat coupling di sebelahnya beliau. Beliau jadi tetangga kita. Apa modal kita? Apa hujah kita? Hujah kita hanya satu, cinta Quran. Semoga cinta Quran ini kita pertahankan sampai kita menghadap Allah. Baik, pagi ini kita bersama Bu Wasti. Assalamualaikum Bu Wasti. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu di mana posisi Bu Wasti sekarang? Alhamdulillah masih di Adelaide, Pak Buya. Adelaide itu di daerah mana? Dekat Binjai. Di Australia, Buya. Oh, Australia. Pikir dekat Binjai sini ya. Oke. Udah berapa lama Ibu di situ? Saya sudah 1,5 tahun pertama kali, tapi waktu itu sih udah sering kali ke sini dari Agustus tahun 80, Buya. Itu bagaimana paspor atau visanya gimana? Saya udah kebetulan pas 1 tahun ini udah dapat visa tinggal untuk selamanya tinggal di sini. Jadi kalau saya pulang ke Indonesia hanya berkunjung dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada di Indonesia, Bu ya. Dia warga negara Australia sekarang. Bukan warga negara dapat residen. Warga tetap Indonesia tapi saya menetap di Australia. Kalau anak-anak memang udah warga negara karena mereka lahir di sini, Bu ya. Oh, oke. Bagaimana perkembangan Islam di situ, Bu Wasti? Alhamdulillah bagus, apalagi di Perth, Bu ya. Saya punya teman di Perth. Di situ ada Agim ada masjid, masjidnya Agim, dan di situ juga rame. Insya Allah Bu ya juga bisa buka juga di sana, ya Allah, di Perth. Mas Hani nanti bisa ke sana ya. Insya Allah Bu ya. Catur nanti Bu Mili. Boleh itu Bu ya. Saya rasa berjalan ke sana banyak banget. Baik. Oke. Baik Bu Wasti, ayat berapa mau dibahas ini? Ayat An-Nisa 96 Bu ya. Alhamdulillah. Dan lancar ya Bu Wasti ya. Insya Allah. Siap ya? Insya Allah. Itu waktu dan tempat kami silakan sepenuhnya kepada Bu Wasti. Silakan Bu Wasti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin dan generasi selanjutnya sampai hari kiamat. Al-Quran adalah cahaya, petunjuk, memberi kabar gembira bagi orang beriman, dan memberi peringatan bagi orang yang ingkar. Dengan membaca, mengkaji, mempelajari, dan mengamalkannya akan banyak sekali kebaikan dan kemuliaan yang didapatkan. Al-Quran pun menyimpan banyak sekali pahala dan keutamaan.
Al-Quran akan datang sebagai syafaat pada hari kiamat dan pelindung dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keredoannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan kenikmatan yang kita dapatkan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki yang tidak terhingga, dan nikmat kesempatan waktu hingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kajian ba'da subuh di Jum' Al-Hasani dengan mengurai Al-Quran secara metode Al-Hasani. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kenikmatan dan kemudahan agar kegiatan kita hari ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Buya Rijal atas diberikan ilmunya mengurai Al-Quran dengan metode Al-Hasani, serta kesempatan yang diberikan kepada saya untuk tampil pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pembimbing kelas kami, yaitu Bapak Budi, Ibu Aini, yang memberikan saya tugas TPP yang tidak bosan-bosannya memberikan saya semangat untuk selalu istiqomah. Juga saya ucapkan kepada Ibu Ketua kelas GGO 22, yaitu Ibu Rita Herlinda, yang telah membuatkan PPT hingga bisa menampilkan ayat ini. Juga kepada teman-teman kelas GGO 22 yang begitu kompak untuk belajar bersama dan saling membantu. Dan bila dalam penyampaian uraian Al-Quran ini masih terdapat kesalahan, mohon dibukakan maaf dan bimbingannya selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu surat An-Nisa ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Surat An-Nisa ayat 96 terdiri dari 2 bagian dan 12 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 7, bagian 2, penggalan 8 sampai dengan 12. Penggalan 1, saya akan bacakan dulu penggalannya. Penggalan 1, darajatin. Penggalan kedua, min. Penggalan ketiga, hu. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, magfiratan. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, rahmatan. Penggalan kedelapan, wa. Penggalan kesembilan, kana. Penggalan ke-10, Allahu. Penggalan ke-11, Ghafuron. Penggalan 12, Rohiman. Penggalan ke-1, Darojatin, merupakan kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata benda adalah kasroh tain, ciri banyak, ciri jamaknya jatin. Akar katanya daroja, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggal darojatun, pola kata tunggal fa'alatun,
kata benda jamak darajatun, pola kata benda jamak fa'alatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 125, artinya pangkat. Penggalan kedua, min, merupakan huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ketiga, hu, merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan keempat, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, magfirotan, merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada ma, fatha tanwin, dan tak marbuto. Akar katanya gofaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 298, artinya ampunan. Penggalan keenam, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh, rohmatan, merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda ada tan dan tak marbuto. Akar katanya rohima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Ada di Kamus Yunus halaman 139, artinya kasih. Jadi arti dari bagian 1 penggalan 1 sampai dengan 7 yaitu pangkat darinya dan ampunan dan kasih. Kami lanjut ke penggalan ke-8. Penggalan ke-8 yaitu wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9 kana, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ada na, patah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya kawana, berubah menjadi kana. Kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan ke-10 Allahu. Karena harokat doma waw sukun sebagai objek dari kana, artinya Allah. Penggalan ke-11 gofuron. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri superlatifnya ada waw sukun huruf kedua dan ketiga di antara akar kata. Akar katanya gofaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Ada di Mahmud Yunus halaman 298, artinya maha pengampun. Penggalan ke-12 rohiman, bentuknya kata benda superlatif. Cirinya kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya ada ya sukun di huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya rohima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 139, artinya maha pengasih. Arti dari bagian 2 penggalan 8 sampai dengan 12, dan Allah adalah maha pengampun, maha pengasih. Jadi, arti keseluruhan surat An-Nisa 96 secara gramatika yaitu pangkat darinya dan ampunan dan kasih, dan Allah adalah maha pengampun, maha pengasih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Gimana Bu Wasti? Kayaknya mudah ya, plong ya. Iya. Ini, Alhamdulillah Ustadz, ya Allah. Aku nggak nyangka. iya. Dapat penugasan ini kapan ini Bu Wasti? Sebetulnya dapat tugasnya lama. Cuma waktu itu
saya banyak banget itu yang masalah. Jadi waktu itu mau berangkat ke Australia bulan Agustus, saya masuk bulan Mei, sehingga itu tertunda sampai lama sampai saya sampai di Australia. Kemudian bulan Oktober baru saya masuk lagi tahun 2002. Terus udah gitu itu pun juga banyak banget kendala karena saya masih menikmati dengan keluarga, Ustaz. Ya. Oh ya, karena saya udah bertahun-tahun nggak pernah kumpul dan saat itu saya dapat kumpul, begitu bahagianya saya kumpul sama keluarga dan keluarga pun juga mensupport saya semuanya. Akhirnya Nah, saya masuk lagi 2 minggu, itu pun sibuk. Akhirnya begitu sampai ke tinggal dikit lagi jatah saya 2 minggu, 2 minggu baru aktif, Bu ya. tapi sekarang udah lancar, nggak ada kendala lagi. Insya Allah Bu ya, Insya Allah. Kan Insya Allah. istiqomah ya Bu pasti ya. Insya Allah, Insya Allah. Dengan Pak Budi latihannya ya. Iya, Pak Budi, TPP juga sama grup dari GGO itu, aduh betul-betul support banget buat saya dan mereka benar-benar membantu Bu ya. Ya, istiqomah Bu pasti ya. Insya Allah. Gaung Al-Quran sampai ke dunia kangguru itu ya. Insya Allah Bu ya. Nanti kalau ada waktu kita agendakan. Baik Bu Wasti, itu Bapak-Bapak Ibu tadi uraian surat An-Nisa ayat ke-96. Saya tambah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungan dari ajaran azimah. Uraiannya apa? Balasan yang yang sangat besar itu yaitu darajatin, darjat tingkat. Kalau tingkat ini Bapak Ibu ya, tingkat atau derajat itu dalam sebuah hadis, tingkatan sorga itu satu tingkat ke tingkat lain itu sama lebih jauh dari langit dan bumi jarak. Jauh sekali. Jadi derajat bertingkat-tingkat itu luar biasa. Jadi kalau kita hotel Bapak Ibu, mungkin gampang aja di hotel. Hotel lantai 40, yaitu hotel apa? Superlux, Deluxe. Nah, ini makin lama makin tinggi. Tinggi derajatnya. Derajat yang tinggi minhu darinya. Kemudian apalagi nggak ada jadwal. Wa maghfiratan. Wa maghfiratan itu ampunan. Allah lupakan semua kesalahan-kesalahan kita. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Apa yang lebih membahagiakan kita kalau dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi Allah kita dapat derajat yang tinggi, kemudian dapat ampunan dari Allah dan warahmah, kasih sayang. Sudah diampuni, disayangi. Siapa yang nggak senang Bapak Ibu ya hidup ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia Allah sudah nampak. Apa dampak dari kasih sayang Allah itu? Kasih Allah itu menjadi tenang hati kita, tenang hidup kita, nggak ngoyo kita, bahagia kita. Dan Allah katakan wa kanallahu, dan Allah ghafuran, maha pengampun. Kemudian rahiman, maha penyayang. Allah maha penyayang kepada kita semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, itulah balasan dari Allah kepada kita. Andai saja kita bisa berjuang di jalan ini. Baik Bapak Ibu, selamat Bu Wasti. Atas ya. Apapun ayat yang kita bahas tetap membuat hati kita jadi tentram. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan karena kami sedang belajar. Tentu ada hal-hal yang kurang berkenan, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada moderator Bu Nurhayati Damiri, kami kembalikan. Silakan Bu Nurhayati. Terima kasih Bu ya, Masya Allah luar biasa, amazing ya Bu Wasti, benar-benar menginspirasi, penyampaiannya semangat, tenang, dan tentu saja mumtaz ya Bu Wasti ya. Semoga ini akan jadi motivasi bagi kami-kami yang belum tampil ini. Alhamdulillah.